Hai. 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 Good morning, Miss. Am I the right one? Am I in the right one of mind? Is this the book with... Nih, orang-orangnya kok beda? Whoa, wait a sec. Where's the teacher? I only can see all of you guys. Where? On Who's talking? Who's talking? Oh. I cannot do this. Oh, who is talking? Buddy. Guys, this is playing with the bucket. Oh, hari ini ada teman-teman banyak. Oh, di mana kok? I haven't started. I haven't started my own story because I'm so confused. Sama kayak AA nonton di AA aja. Bener, buddy. Ini sekolah. Klub 45. SD tuh. Kenapa kameranya dibawa lari-lari? Sini nggak usah Michael. Akhirnya aku bisa ngeliat. Mike. Tunggu, bagnya mau dihilangin dulu. Oh ya, bag. Dah. I need to ask my mom. Ini. Jalan-jalan. Oh. Iya, aku tahu. apa itu computer view? Apa-apa, kenapa dibuka tuh? Mana? Adik. Ini udah dibuka. Yeah, that you say that's club sport. Is it? I didn't see. Tenang bro, aku nggak bisa ngeliat kamu. Hey, aku nggak bisa ngeliat Michael juga. Ada aku nggak ya di situ? Boy. Dia nggak di luar, cuma aku di belakang kamu. Lagi di mana? Halo Bu Siti. Hai. Hai. Siti. Oke. Jumpa lagi ya dengan Paling depan. dengan siapa ini, ada yang tahu? Soalnya pakai masker ini. Udah tahu dengan Miss Titi. Oke, so everyone, Asik. Miss Titi salam dulu ya. Ya. Apa Bri? Kamu masuk ke Titi akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya hari ini? Baik. I'm great. Baik. Alhamdulillah, Baik. I'm great, man. Baik. Blissful. Oke, thank you for today. Ya, tetap semangat. Oke, ya. Today, ya, Miss Siti ingin dengar suaranya. Dari TK, Miss Siti akan
ditanya kabarnya hari ini. Jadi tolong dijawab ya. TK Presiden, apa kabar hari ini? TK Presiden, cerdas. Luar biasa. One more, sekali lagi dari TK ya, harus jawab penuh semangat. Dari TK. TK Presiden, apa kabar hari ini? TK Presiden, cerdas, karakter, luar biasa. Good job, Kindergarten Presiden. Hebat. Dari TK tadi, sekarang dari SD. Miss Siti tanya, SD Presiden, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Thank you everyone. Nah, pagi ini ada yang tahu nggak ya? Acara apa sih kita hari ini? Bokwik virtual. SD Presiden tahun 2020-2021. Do you remember? Masih ingat nggak tahun lalu kita juga masih ingat nggak temanya? Ya. Ada yang pakai baju princess and Harry Potter and then apa lagi ya? Pangeran. Ya. Nah, tahun kemarin temanya International Stories. Nah, tahun ini Book Week tahun ini TKSD mengangkat tema yaitu Dongeng Nusantara. Ya, pasti semuanya sudah tahu, sudah baca ya buku-buku cerita dongeng Nusantara. Contohnya, ada yang tahu nggak contohnya apa? Ring Gundang. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah. Filter bawang. Bukannya bawang putih, bawang merah. Jadi bawang Tangkuriang. Banyak yang lain. Nah, kalian tentunya sudah tahu. Oke, hari ini Miss Titi akan bacakan sedikit ya susunan acara untuk hari ini. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, hari ini the first day of Book Week, di mana acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ini ada sambutan ya dari Bapak Kepala Sekolah TK SD Presiden. Iya. Siapa? Pak Yayan. Iya, nanti ada sambutan dari Pak Yayan selaku Kepala Sekolah TK SD Presiden. Next, juga ada juga games dan hiburan juga. Nanti yang akan gamesnya akan dibawakan oleh Miss Andri dan Pak Adi. Asik, ada game. Ada dongeng juga. Siapa nih yang sudah kangen dengan dongengnya Pak Sofian? Aku. Wah, nanti ada dongeng ya. Dan bagaimana cara mendongeng yang baik nanti akan diajarkan semua oleh Pak Sofian. Ya, acara hari ini, hari pertama Book Week, mungkin itu saja. Coba lebih semangatnya, Miss Siti ingin dengar tepuk semangatnya, ya. Oke, Miss Siti ingin semuanya berdiri. Stand up, please. Everyone, stand up, please. I'm still wearing my headphones. Standing up. I think I can. Everyone, stand up, please. Nah, siapa itu yang masih videonya belum terlihat? Miss Siti nggak tahu nih. Siapa ya? Oh, from Afas, mana videonya ya? Tolong di setel dulu videonya supaya terlihat dari sini. Wajahnya yang cantik, yang ganteng, so pretty and handsome. Turn on the video. Oke, semuanya sudah berdiri, stand up.
Semuanya tepuk semangat supaya hari ini kita awali dengan penuh semangat. Ayo ready? Semuanya semangat. Oke, sekali lagi, Miss Siti belum ada yang masih Ada 2 akun. itu masih duduk Valerie. Valerie, stay up, please. Iva. Teman-teman lain. Lihat mereka Dulu yuk. Ya, supaya sehat dan semangat tentunya. Oke, Miss Siti akan sekali lagi ya. Oke, semuanya siap ya? Dari TK Presiden juga. Adik-adik kelasnya aja semangat nih. Apalagi kakak kelas yang dari SD. Aku semangat, Miss. Yuk, Udah aku juga semangat. semuanya tepuk semangat. Hebat semuanya, good job. Oke, nah itu sudah ke acara buku hari ini. Nah selanjutnya, ya, adik yang ada di rumah kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah TK SD Presiden. Yang terhormat Bapak Ibu Mulyana, dipersilakan. Mana tepuk tangannya mana? Luar biasa. Semangat pagi. Apa berharap sangat sekali kita berlayar bersama kalian semua Nggak kedengaran. pelajaran Gak kedengeran suaranya. yang rindu dengan sekolah. Udah semangat. Udah kangen dengan sekolah belum? Kangen ya, Bapak pun di sini Kangen dengan banget, Bapak Ibu sangat kangen sekali rindu dengan kalian ya. Baik, anak-anakku, kita mulai acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Justin selaku Direktur Presiden School. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin pada kesempatan ini sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf TK SD Presiden serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Siap. Wah, jawabannya nggak kompak. Bapak ulangi ya. Masih ingat kan jawabannya? Ya. Aku enggak. Dijawab dengan kompak. Siap. Oke, baik diulangi ya biar lebih seru lagi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Siap. Wah, masih ada yang siap. Siap. Aku yang semangat. Siap. Siap. Tegas dalam menjawab. Baik, Bapak ulangi satu kali lagi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Siap. Baik dari yang tadi. Terima kasih sudah menjawab dengan tegas ya dan semangat. Baik, anak-anakku
yang Bapak sayangi dan banggakan, hari ini hari yang luar biasa ya. Bahwa ini adalah acara yang setiap tahun kita laksanakan. Tahun lalu kita bisa laksanakan bersama-sama dalam kekeluargaan yang begitu menggembirakan ya, karena semua berpartisipasi tanpa ada hambatan apapun. Tapi tahun ini kita lakukan berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tapi Bapak berharap tetap semangat kalian ya tidak berkurang dalam melakukan kegiatan setiap dilakukan oleh sekolah secara virtual. Ya, Book Week ya, ini tema yang tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini lebih ke Nusantara, kalau tahun lalu internasional. Ya, tujuannya Book Week adalah ya untuk meningkatkan literasi, ya, literasi kepada putra putri bangsa Indonesia, khususnya untuk TK dan SD Presiden. Literasi dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan minat baca, minat melihat, minat mendengar hal yang baik. Membaca buku itu adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi kita ya sebagai kaum pelajar untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Ya, apa aja yang bisa kita baca? Banyak hal, ya, banyak ilmu pengetahuan secara umum, ya, tentang sejarah, ya, tentang cerita rakyat, ya banyak sekali. Nah, yang sekarang kita lebih fokus adalah ke cerita rakyat Nusantara, ya. Nah, literasi atau membaca itu kan tidak harus membaca buku, tapi kalian pun bisa melihat film. Siapa yang suka lihat film? Wah, pasti banyak. Ya, lihat film yang baik, ya, yang ada nilai pendidikannya, ya. Siapa yang suka mendengar musik, mendengar cerita? Ya, pasti banyak. Nah, satu lagi, siapa yang suka membaca? Nah, luar biasa. Tadi siapa yang jawab ya? Ya, hampir semua jawab ya. Ya, baik. Bapak minta ya kalian harus lebih rajin lagi, harus minatnya lebih banyak lagi membaca. Ya, situasi saat ini ya kondisi pandemik, kita diminta untuk banyak berdiam diri di rumah. Ya, tidak terlalu banyak. Nah, manfaatkan waktu yang baik ketika kita berdiam diri di rumah dengan cara apa? Membaca buku, ya, baik itu buku secara fisik ataupun juga buku secara virtual. Ya, sekarang sudah zaman berbeda. Ya, kalian dengan menggunakan gadget, ya bisa kita cari literasi atau buku yang bentuknya digital. Atau kalian bisa melihat juga film yang Steve lakukan sebagai namanya sesuatu. Tapi alangkah baiknya kita lebih banyak dulu ya membaca buku digital atau buku yang fisik, karena kalau lihat proses yang panjang, ada editornya dan sebagainya, dibanding kalau kita membaca bentuknya ada berupa opini khusus ya yang mengedit kata-kata yang baik ya dan juga nilai-nilai yang ada. Baik, anak-anakku, siapa yang dalam 1 minggu membaca buku minimal 1 buku selesai? Ada? Terima kasih. Banyak sekali ya yang berminat membaca buku. Di sini siapa? Oh, Gifanya kelas 5 ya. Nafla, iya. Terus siapa lagi tadi yang mengangkat tangan? Ya, Aku baca buku tentang ya, banyak sekali ya. Baik, terima kasih. Nah, ini harus ditingkatkan kembali. Ya, ditingkatkan kembali. Karena menurut survei, ya, bangsa Indonesia tingkat
ketertarikan dalam membaca itu masih rendah. Pak Ya, Yayan. makanya Bapak Kenapa masih rendah ya, Pak? Masih rendah menegaskan ya, Pak? kalian sebagai generasi bangsa, penerus bangsa ini, ya harus banyak membaca sebagai asupan ilmu pengetahuan buat diri kita, ya agar kita bisa mampu dan berkompetisi, ya dengan bangsa lain. Karena kalian sebagai ini, ya, we are leader of tomorrow. Oke, jelas ya? The leaders of Baik. tomorrow. Seperti slogan Dalam sekolah. rangkaian Bukik ini banyak acara yang bisa di bersama. Bapak berharap kalian mengikutinya dengan seksama, ya dengan gembira, ya. Nanti juga hari Jumat ya ada closing acara video Bapak Ibu guru yang akan kalian saksikan, ya itu adalah partisipasi dari Bapak Ibu semua. Baik, anak-anakku ya yang Bapak sayangi dan banggakan, demikian sambutan dari Bapak. Ya, Bapak berharap kalian mengikutinya dengan seksama sampai dengan hari Jumat besok. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Presiden. Salam, salam, salam. Oke, tadi itu adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya dari TKSD Presiden Bapak Yayan Mulyana. Terima kasih kepada Bapak Yayan Mulyana. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Yayan, kalian sudah mencermatinya? Sudah mendengarkan dengan baik? Ya, membaca itu perlu sangat penting ya, karena dengan membaca mengetahui rakyat Indonesia khususnya itu akan menambah wawasan atau pengetahuan kita atau matematika, sains ya. Jadi cerita rakyat, dongeng itu juga boleh dibaca, perlu dibaca karena dapat juga menambah pengetahuan kita. Sebentar dari teachers Ada kita siapa ya? Wah, kita supaya lebih semangat lagi nih setelah mendengarkan sambutan dari Pak Yayan, kita ada ice breakingnya nih dari Miss Andri dan Miss Elsa. Andri, yeay, ini dia Miss Andri. Hai Miss Andri, how are you Miss? Good, how about you? I'm fine too, thank you. Nah, selain ada Miss Andri, ada Miss Elsa juga. Miss apa kabarnya? Masih semangat ya? Sekarang mau ice breaking dulu. Kita mau dance dulu ya. Siapa yang suka menaruh hanya TK
suka menari. Ada kakak kelasnya juga SD suka juga menari ya. Suka menari. Nah hari ini Menari. kita mau menari. Yes, Miss Andri nggak sendiri. Ada teman Miss Andri. Miss Elsa. Elsa. Ingat dengan Miss-nya. Ada Miss Elsa. Betul sekali. Walaupun di masa pandemi ini Miss-nya atau Pak gurunya anak-anak sayang sama gurunya. Nah, Miss Andri mau tanya dulu nih sama Miss Elsa, mau dance lagu apa? Oke, masih belum tahu, masih pada bingung ya. Nah, nanti lagunya adalah Apa lagunya? Saram Samsungnya Apa lagunya? Semuanya Ayo, kita berdiri dulu ya. Kita mau menari. Nah, ada gerakannya. Aram sam sam, guri 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 guri, ram sam sam, yeay. Oke, kita berdiri semua ya. Masih ada kayaknya yang belum berdiri. Lihat loh. Rania, siapa lagi yang belum berdiri? Terlihat nih, semua sudah? Miss. Sudah berdiri ternyata ya semuanya. Oke, kita langsung aja. Musiknya. Mutaknya. Mutaknya. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Repetăm și învățăm. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Mai rapid, nu fi timid. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Bagaimana siapa ketinggalan peran Nadia siapa yang bingung? Lo lagu. Terus bahasa apa lagi tahu? Lo lagu. Apa lagi tahu? Aduh, wajar. Oh. Main cepat. Teman-teman, kita masih ada sekali I don't lagi. like Nari that. lagi yuk. Semuanya masih tetap berdiri ya. Oh, masih. kita harus Tahu. Iya betul. Kita menari lagi yuk. Semangat ya. Ya. Oke. Simon says. When I say Simon says jump,
anak-anak, Jump. nanti When I say, dengarkan when ya I say musiknya. shout hooray, you shout Nanti hooray. Simon But if I says, don't say, clap your Simon hands. says first, Ah. don't move. clap That's how hands we ya. play the game. Nah, Are tapi you ready? kalau Simon nggak bilang clap hands, kita nggak perlu clap hand, oke? Jadi ini sama dengan melatih ya Miss Elsa. Iya, betul. Melatih kefokusan anak-anak ya. Iya. Dan mendengar Aku tahu game itu. Dari Andri. Betul sekali ya. Nanti Yes. lihat I used to siapa play- anak I used ya to like playing Simon Says. dan I fokus used to ya. like playing Simon Says. Kau mau nggak? Baik, kita Aku harus tahu. melakukannya. Kemudian kita gerakan sama-sama. Oke? Ready? I say Simon says jump, you jump. When I say Simon says shout hooray, you shout hooray. But if I don't say Simon says first, don't move. Don't move. That's how we play the game. Are you ready? Simon says jump, jump. Simon says touch your toes. Simon says, stomp your feet. Stomp your feet. Wiggle your ears. Wiggle your ears. I didn't say Simon says. Wiggle your ear. Coba tadi siapa yang menggerakkan telinganya? Tadi aku hanya Yang wiggle your ears diskualifikasi. Enggak bilang. Tadi Oke? aku bukan wiggle my ears tapi malah in earphone-ku aku tapi in earphone-ku nggak usah pakai suara. Your toes. Simon says, stomp your feet. Feet. Wiggle your ears. Did you wiggle your ears? Ears didn't say Simon says. Let's play again. Simon says, hop like a frog. Simon says, shout hooray! Simon says, slap your knees. Roll your eyes. Did you roll your eyes? You didn't say Simon says. Oke. Tadi ada yang melakukan apa? Kegiatannya iya, diputar-putar matanya ada. Komen. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mau menari dan mengikutinya. Tapi sebelumnya Miss Andri ada kuis. Apa ya Miss Andri? Kuis Miss Elsa. Kita dengarkan. Oke, didengarkan oke. Ada Oh, the quiz. didengarkan oke. Oke. Nah, ada seorang anak yang sangat tidak mau mendengarkan orang tuanya. Anak yang durhaka. Ya. Paling Dia tidak mau menurut pada orang tua. Buat orang tua. Kemudian That's so mean. merasa marah terhadap anaknya. That's so mean. Ada suatu hari tersebut melawan ibunya dan melawan ibunya. iya Miss karena dia adalah anak yang durhaka. Presiden TKSD presiden tidak ada Miss. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Hell no, I have no one do that.
ada suatu hari anaknya benar-benar sangat Baik. kesal kepada ibunya, bisa membuat bersusah hati. Miss, nggak terlalu kedengar. Gelisah Miss, nggak terlalu kedengar. karena melihat anaknya sangat. Tetaplah kamu jadi batu. Ibunya mengutuk anaknya menjadi batu, Miss Elsa. Karena anaknya sudah durhaka. Anaknya durhaka terhadap ibunya. Ternyata ibunya mengutuk anaknya menjadi batu. Iya, Miss Elsa. Kemudian petir menyambar. Dan anaknya berubah menjadi I heard of the story. tidak punya kaki lagi. Sudah menjadi batu. Kemudian anaknya menyesal. Malin kundang. Malin kundang. That's easy. Iya, batu menangis. Batu menangis. Batu menangis. Batu. Andri mau tanya, kuisnya siapa yang bisa jawab? Tadi itu adegan dongeng apa ya? Batu menangis. 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 Oke, nanti di Ada yang jawab batu menangis. Ada apa? Cerita apa itu yang berubah menjadi batu? Iya, ayo coba nih Pak Fadli. Ayo. Mana? Malin kundang. Oke, Malin kundang. ini ada Malin kundang. Nah, ini ada muncul ya, kita sudah lihat. Halo. Halo Syera. Good morning. Ya, Syera. Wah, hari ini Syera cantik sekali ya, Miss ya. Ada bendonya warna pink. Ya. Berarti hari ini Syera mengikuti bukunya semangat ya. Betul, Miss Andri. Oke, coba Syera, Miss Andri mau tanya. Tadi itu dongengnya apa ya? Gak kelihatan. Bingung nih. Oh, kakek. Oke, coba diganti lagi Pak Yang Fadli. lain lagi kita akan share screen dulu ya, Pak Fadli. Coba tombol rekornya diklik klik klik klik. Ada yang Yang ada proses stop video. Ya. siapa ini? Ayo. Ayo, siapa nih ya? Udah aja. Aku apa? Ya. Iya. Dari Sumatera Barat. Iya. Wow, Bobby. Bobby. Hello Bobby. Good morning. Halo. Halo. Oke. Wah, nah, nih Bobby bisa jawab. Apakah nama dongeng tadi? Judulnya tadi apa ya? Maling kundang. Iya. Maling kundang. Bukannya maling kundang itu mah. Atau sang kuryang? Bukan. Maling kundang. Maling Oke. kundang. Maling kundang. Maling kundang. Bobby. Dan Maling tadi juga bisa kundang. ada teman-teman yang lain jawab maling kundang. Ya. Hebat, iya. Berarti Miss Elsa ya, anak-anaknya KSD Presiden tetap mengetahui namanya dongeng Nusantara. Tolong ya, Miss ya. Iya, tidak lupa ya Miss Elsa ya, anak-anak. Gak kita. lupa, Miss. Iya, tetap mengikuti dongeng Nusantara. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini dari Miss Andri dan Miss Elsa. Hah? Cuma 40 menit Sampai doang, Miss. ketemu lagi. Enggak. Ganti orang. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Miss Andri dan
mengasyikkan sekali, menyenangkan sekali ya teman-teman. Iya, tadi ada ice breaking, dance together, ram tam tam, guli guli guli, ram tam tam. Wah, semuanya I don't trust the gembira character. bersama. Ada juga tadi dari Miss Andri dan Miss Elsa tebak-tebakan. Ya. Iya, tebak-tebakan tentang cerita rakyat Indonesia. Cerita dongeng yang tadi sudah berhasil dijawab teka-tekinya oleh Ananda Bobby. Wah, hebat ya. Anak TK SMP ternyata adalah anak-anak yang rajin membaca. Iya, good job. Nah, tadi tebak-tebakan dari Miss Andri terjawab sudah ya. Yang anak yang tidak menghormati orang tua. Dia selalu melawan orang tuanya. Tidak Cerita yang aku dengar dari Malin Kundang itu dia ya, karena itu nggak adalah cerita dongeng dari mana ya? Malin Kundang. Sumatera Barat. Iya, ada juga tentunya cerita rakyat yang lain. Contohnya kalau dari Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak cerita rakyat dari Jawa Tengah? Ada cerita apa saja? Malin Kundang. Dari Jawa Tengah. Roro Jonggrang. Kalian tahu nggak Roro Jonggrang? Aku nggak tahu. Pernah dengar. Ya, dia juga seorang putri yang cantik jelita, tetapi sayang, ya pada akhirnya putri Jonggrang itu dikutuk juga menjadi batu, ya, oleh kesaktian seorang pangeran. Ya, jadi Candi Prambanan ya, Roro Jonggrang melengkapi Candi Prambanan itu berasal dari Jawa Tengah. Ada juga dari Jakarta. Kira-kira apa ya cerita rakyat dari Jakarta? Si Pitung jago Orang Betawi. Sang Kuryang. Si Pitung dari Jakarta. Sang Kuryang. Sang Kuryang juga. Ya, kalau dari Jawa Timur apa? Ada yang tahu nggak? Cerita rakyat dari Jawa Timur. Siapa yang pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, TMII di Jakarta? Itu banyak museum, ada juga yang megah bangunannya, yang belakangnya titik-titik emas. Apa ya? Apa? Keong Mas. Ya, cerita rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ya beberapa contoh cerita rakyat Indonesia. Nah, Miss Titi ingatkan kembali ya bahwa seperti yang tadi Pak Yayan sampaikan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Maka sepatutnya kita semua adalah orang-orang yang harus menghargai budaya Indonesia. Salah satunya dengan mengetahui, membaca cerita-cerita rakyat yang berasal dari negara kita, negara Indonesia. Siapa yang di sini ingin menjadi generus bangsa yang cinta tanah air? Saya. Saya. Ya, semuanya Miss Siti berharap dapat menjadi generasi penerus bangsa yang cinta tanah air. Oke. Ada di rumah masih tetap semangat ya mengikuti acara secara virtual hari ini. Nah, selanjutnya
Miss Titi ingin ke Pak Sofian nih. Ya, selanjutnya acaranya yaitu dongeng Pak Sofian. Mana nih Pak? Nah, itu ada Pak Sofian. Halo, good morning Pak Sofian. Ya, halo, good morning, Miss Titi Halo, how are you today? and everyone, student TK and SD Presiden. Sebentar ya, Pak Sofian lagi scroll dulu. Oke. Iya, gimana, Miss? Pak Sofian hari ini. Baik, I'm good. Oke. Pasti ada Pak Ken. Sofian sudah bergabung di Iya. acara Book Week TKSD Presiden. Nah, adik-adik semuanya, sesi berikutnya adalah kita akan bersama-sama mendengarkan ya tips atau cara mendongeng yang baik dari Pak Sofian. Karena adik-adik tahu nggak? Nanti akan ada lombanya loh. Lomba cara mendongeng yang baik. Kemudian hari Kamis. lomba fashion show. Ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, Miss Siti berharap sudah menyiapkan materinya. Untuk lomba fashion show itu dari tuh ya. Jadi kalian nanti ya seperti model ya, berlenggak-lenggok ya dengan tentunya menggunakan pakaian adat atau pakaian tradisional sesuai dari cerita yang pernah kalian baca. Itu untuk lomba fashion show. Kemudian ada juga lomba mendongeng. Lomba mendongeng ini juga tentunya Nggak jelas Demi, dari lomba mendongeng ini dari kelas 2 sampai kelas 6. Nah, kalian persiapkan dulu, baca dulu buku ceritanya. Kemudian setelah kalian baca, baru kalian videokan ya. Ceritakan kembali, mendongeng kembali. Ya, lebih baik lagi disertai dengan pakaian yang sesuai dengan cerita yang telah kalian baca. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sudah nggak sabar ya mendengarkan tips-tips cerita dongeng dari Pak Sofian? Baik, kepada Pak Sofian saya persilahkan. Oke, baik semuanya. Selamat pagi. Ya, kepada yang ya. Oke, sebelumnya Pak Sofian ucapkan kepada yang terhormat Pak Yayan Mulyana, Direktur Stur, ada Bu Justin yang mungkin sedang menyaksikan, juga kepada rekan-rekan guru, staf ya, juga anak-anakku sekalian yang Pak Sofian cintai dan banggakan. Oke, Pak Sofian, sebelum memberikan tips bagaimana cara mendongeng, Pak Sofian akan menampilkan terlebih dahulu contoh dongeng ya, dongeng yang mengkolaborasikan antara bercerita dengan digital. Ya, dengan digital ada visualnya, ada musiknya. Nah, akan terkemas dalam sebuah video yang akan kita sama-sama saksikan berikut ini. Silakan Pak Fadli atau Miss Karin untuk menampilkan. Oke, semuanya supaya terdengar dongengnya, semuanya bisa mandiri ya. Bisa mandiri untuk mute dulu semua masing-masing. Itu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman dari TK dan SD Presiden. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Book Week TK dan SD Presiden. Ya kan ya? Iya. Dan dalam acara kali ini, Kak Sofian dan Ken akan mendongeng, juga memberikan tips tentang cara mendongeng. Wah, asik tuh Kak.
Gak keputar. Gak keputar nih Pak. Keputar, Pak. Pak. Putus. Iya, gak keputar. Selamat menyaksikan. Di sebuah kampung di pinggir hutan, hidup seorang nenek tua yang hidup sebatang kara. Ia tidak mempunyai anak maupun cucu, dan suaminya telah lama meninggal dunia. Sehari-hari ia bekerja mengumpulkan ranting dari pohon yang sudah mati untuk dijual. Sambil melepas lelah di sebuah pohon, ia melamun sambil berkata dalam hati, "Oh, pasti bahagia kalau aku punya anak atau cucu ya. Karena kalau aku punya cucu, pasti ada yang menyambutku gembira ketika aku pulang kerja lelah. Dan ada yang membantu pekerjaanku. Oh nasib, mengapa aku tidak punya anak ataupun cucu?" Di saat sang nenek sedang melamun, tiba-tiba ia merasakan bumi bergetar. Ternyata itu adalah suara langkah kaki raksasa yang datang menghampirinya. Raksasa itu berwajah seram, tinggi, besar, dan tubuhnya bau. Tentu saja karena ia malas mandi. Sang nenek sangat ketakutan saat raksasa itu mendekat dan berkata dengan suara yang menggelegar, "Hei manusia, serahkan anakmu kepadaku untuk aku santap." Ampun Tuan Raksasa, aku tidak punya anak ataupun cucu, jawab sang nenek dengan penuh rasa takut. Lalu sang raksasa pun berkata, Tidak mungkin kau tidak mempunyai anak atau cucu." "Iya, betul Tuan Raksasa." Mendengar perkataan sang nenek, lalu raksasa itu mengeluarkan sebuah kantong dari balik baju kulitnya. "Hei, nenek tua, kalau aku makan kau pasti tidak enak. Ini, ambillah kantong ini." "Oh, itu kantong apa Tuan Raksasa?" "Hei manusia, ketahuilah di dalam kantong ini terdapat biji-biji timun ajaib. Maka kuberikan padamu, kau tanam biji-biji ini. Nanti salah satunya berwarna emas dan di dalamnya ada seorang anak yang akan kuminta dan kumakan setelah berumur 7 tahun. Sang nenek pun mengambil dan membawa pulang kantong berisi biji-biji timun ajaib itu. Ia bahagia sekali, dan ketika ditanam, benar saja semua biji-biji itu tumbuh. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh sang raksasa, bahwa di salah satu biji tersebut akan tumbuh sebuah timun yang berwarna emas. Sang nenek kembali sangat bahagia. Saat panen tiba, sang nenek memetik dan membawa sebuah timun yang berwarna kuning keemasan dengan sangat hati-hati. Dan ketika dibelah, benar saja di dalam timun emas itu ada seorang anak perempuan yang cantik rupanya. Sang nenek terharu dan sangat menyayangi bayi perempuan itu, dan ia pun memberinya nama Timun Mas. Kini, sang nenek tidak hidup sendiri lagi, karena hari-harinya penuh kebahagiaan bersama Timun Mas. Pak, lanjut sambungannya, Pak. Lanjut. Sambung. Oke. Lanjut. Ya, bersambung ya. Mau dilanjutkan nggak nih? Mau. Lanjut.
Lanjut. Oke, dengan satu syarat, anak bisa mandiri dan pintar meng-mute dulu mic-nya. Oke semuanya, ya. Anak-anak mandiri dan Sudah. pintar. Bisa mem-mute dulu semuanya pintar? Iya, semuanya pintar pasti ya. Oke, kalau sudah bisa mute dan bisa mandiri, Pak Sofian akan lanjutkan sambungan ceritanya ya. Oke. Anak-anak, timun mas. Oke, masih ada suara? Ya. Nah, timun mas pun beranjak dewasa. Sang nenek melihat timun mas kian lama kian besar, sekarang usianya sudah 6 tahun. Dan di samping bahagia, sang nenek merasa sedih karena ia melihat bahwa tidak akan lama lagi raksasa akan datang menagih janji. Sang nenek memandangi timun mas sambil berkata dalam hatinya, "Oh, timun mas anakku, kasihan sekali kau nak. Sebentar lagi kau akan dijemput sama raksasa. Kau akan dijadikan santapannya. Oh ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Si nenek melamun sambil berdoa. Dan benar saja, suatu hari ketika timun mas mencari kayu bakar di hutan, terdengar bum, 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 suara tanah bergerak, bergetar, bergemuruh, datanglah diiringi dengan suara ketawa, tertawanya raksasa. Nenek tua, aku akan menagih janji untuk mengambil timun mas dan untuk aku jadikan santapan. Benar saja, sang raksasa datang menghampiri rumah sang nenek tua. Tuan raksasa, kenapa datang sekarang? Ya, karena memang sudah janjiku. Tapi timun mas masih kecil, dagingnya belum enak. Datanglah 2 tahun lagi ya. Hah? 2 tahun? Kelamaan. Betul, dia masih kecil, kurus. Kalau gitu, aku kasih kesempatan 1 tahun lagi. Iya. Awas, kalau kau bohong, maka kau akan kumakan. Iya, Tuan raksasa. Akhirnya Tuan raksasa pun pergi. Dan ternyata timun mas itu dari kejauhan mengintip. Oh, itukah ada raksasa yang diceritakan oleh nenek? Oh, seram sekali, kata timun mas melihat dari kejauhan dari dalam hutan. Karena timun mas ini baru selesai mengambil ranting-ranting pohon yang ada di hutan. Setelah raksasa berlalu, timun mas menghampiri, "Nenek, timun mas, untung saja kau tadi sedang pergi. Tadi ada raksasa yang mau mengambilmu." "Oh, nenek jangan sedih ya." Iya, anakku. Hari berganti mulai sore, kemudian malam, sang nenek tertidur. Dalam tidurnya, sang nenek bermimpi. Ia ditemui oleh seorang petapa tua berbaju putih. Dalam mimpinya, sang petapa tua itu berkata, "Hai, nenek, aku tahu kau sedang sedih. Aku tahu kau sedang resah dan gelisah karena anak itu yang bernama Timun Mas akan diambil raksasa. Sekarang kau suruhlah Timun Mas untuk naik ke atas bukit yang ada di dalam hutan. Suruh ia menemuiku, petapa tua." Lalu sang nenek terbangun. "Ya Tuhan, apakah ini petunjuk darimu? Oh ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk." Keesokan harinya, sang nenek memanggil Timun Mas. "Timun Mas, sayangku, kemari nak."
Kemudian Timun Mas, Nek, ada apa, Nek? Timun Mas, hari ini kau naik ke atas bukit yang ada di hutan ya, Nak ya. Untuk apa, Nek? Pokoknya kamu ke sana, temui seorang petapa tua. Dia akan memberikan petunjuk dan jalan untuk kita supaya Oh, gitu ya, Nek. Iya, cucuku. Ya, segera kamu berangkat sekarang. Ini bawa perbekalan untuk kau makan nanti di jalan. Baik, Nek. Akhirnya, sang Timun Mas menuruti apa yang dikatakan neneknya. Berangkatlah Timun Mas. Masuk ke dalam hutan, dia melihat sebuah bukit. Kemudian Timun Mas naik ke atas bukit tersebut. Di atas bukit terdapat sebuah gua yang terlihat dari luar bercahaya api, ya, ada cahaya api di sana. Tanpa ragu, tanpa takut, Timun Mas pun masuk. Permisi, permisi, apakah ada orang di gua ini? Iya, yang aku tunggu-tunggu sudah datang. Sini silakan masuk. Masuk anakku, masuk cantik. Ternyata ada suara seorang petapa tua. Ketika sudah masuk, kemudian sang petapa itu menjelaskan bahwasanya Timun Mas dapat terbebas dari raksasa dengan diberikannya sebuah kantong, yang di dalam kantong itu ada terdapat 4 bungkusan kecil. Cucuku, ini ada beberapa bungkus yang nanti bisa kau gunakan jika kau benar-benar dalam bahaya. Ini bawa pulang. Ya. Dan sampaikan salamku untuk nenek sayanganmu. Oh, baik kakek petapa, terima kasih. Ya, semoga Tuhan melindungimu. Ketika Timun Mas berpaling dari keluar dari gua, dia menengok lagi, gua itu sudah tidak ada. Ting. Wow, magic ya, ajaib. Pulanglah Timun Mas. Ia menceritakan segala sesuatunya kepada neneknya. Dan singkat cerita, 1 tahun berlalu, tiba-tiba datang sang raksasa. Hei nenek, hei Timun Mas, aku menagih janji untuk memakanmu Timun Mas. Begitu datang, Timun Mas sudah siap. Hei, raksasa jelek dan juga bau. Aku tidak takut samamu. Kalau kau benar-benar ingin memakanku, kejar aku. Kemudian lari Timun Mas. Lari ya. Nah, Timun Mas lari, dikejar. Lari kemanapun kau akan ku kejar Timun Mas. Akan ku makan kau. Pasti kau sudah enak sekarang. Dikejar. Bum, 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 bum. Ketika dikejar, sedikit lagi mau kena ya. Nah, Timun Mas sudah mau hampir kena. Timun Mas ingat akan perkataan sang petapa tua. Kemudian mengeluarkan dari kantong besarnya sebuah bungkusan kecil. Kemudian bungkusan itu ia buka dan isinya biji-bijian. Kemudian biji-bijian itu dilemparkan sama Timun Mas ke arah raksasa. Ke wajahnya. Nah, sangat ajaib sekali, ternyata biji-bijian itu tumbuh menjadi tumbuhan tanaman timun yang berbuah banyak. Ya, menjadi timun-timun yang sangat lebat sekali, banyak. Kemudian, raksasa heran, loh, kok di jalanku ini jadi banyak timun? Wah, kebetulan aku belum sarapan. Sehingga raksasa makanlah timun-timun yang ada di jalanan dari biji ajaib yang tadi dilemparkan Timun Mas. Dia sehingga lupa kalau dia sedang mengejar Timun Mas. Wah, aku makan dulu, aku belum sarapan. Ya, wah, sambal mana sambal? Zaman dulu nggak ada sambal, belum sempat bikin sambal ya. Makan timun dia. Wah. Dah, setelah timunnya habis dia baru ingat, oh iya, aku kan sedang mengejar Timun Mas. Hei Timun Mas, tunggu aku. Bum, bum, bum. Ia kejar lagi Timun Mas. Hah, tidak.
raksasa mengejarku lagi. Terus dikejar. Ketika sedang dikejar, Timun Mas mengeluarkan kembali kantong yang kedua. Kantong yang kedua berisi jarum. Ya, kemudian dia lemparkan ting ke arah raksasa. Kemudian jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang banyak. Nah, pohon-pohon bambu itu saling menyilang-menyilang sehingga menghalangi jalannya sang raksasa. Oh, apa ini? Kenapa banyak bambu, pohon bambu di sini? Sang raksasa terhalang oleh tanaman bambu yang dilemparkan dari jarum ajaib yang tadi dilemparkan. Ya, wah, bagaimana ini? Tapi karena sang raksasa ini punya senjata, dia ambil pedang. Semua pohon bambunya tumbang. Sehingga, masih ku kejar kau. Aku tidak akan terkalahkan. Dikejar lagi. Bum, bum, bum. Tunggu Timun Mas. Tidak. Raksasa mengejarku lagi. Setelah mengejar, ingat. Bungkusan yang keberapa sekarang? 3. Ketiga. Dikeluarkan lagi bungkusan yang ketiga ya. Ketika bungkusan yang ketiga ini berisi garam. Ya, dilemparkanlah. Begitu dilemparkan garam, jalanan yang dilalui raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi air, menjadi aliran air laut ya. Begitu melangkah, wah, kenapa tiba-tiba ada air? Ternyata airnya segini ya, seleher raksasa. Kenapa? Kenapa ini ada air? Tapi raksasa ini ternyata punya kesaktian juga. Raksasa ini sudah belajar renang sama Pak Adit. Wah, bisa renang, gaya dada. Raksasanya belajar berenang sama Pak Adit. Sehingga raksasa itu berarti Pak Adit temannya raksasa ya. Lanjut ya. Akhirnya raksasa bisa keluar dari air. Begitu raksasa keluar dari air, Timun Mas kaget lagi. Raksasanya kok bisa selamat lagi ya? Oh, jangan-jangan karena dia les privat renang sama Pak Adi tadi ya. Akhirnya naiklah. Ku bilang aku sakti Timun Mas, kau akan ku makan. Lalu dikejar lagi. Akhirnya tinggal satu. Tinggal berapa? Kantongnya tinggal satu. Mudah-mudahan ya Tuhan, ini kantong yang bisa menyelamatkan ya Tuhan, selamatkan aku. Akhirnya begitu dibuka, apa ini? Oh, ternyata isi yang terakhir adalah terasi. Ya. Oh, kok terasi ya? Jangan-jangan supaya bisa ngerujak timun. Kok ngerujak timun? Akhirnya dilemparkan terasi. Dia juga penasaran, akan jadi apa ini terasi? Ya, dilemparkanlah terasi. Cus. Boom. Begitu dilemparkan, tiba-tiba terprosok sang raksasa. Ini apa lagi ini? Ternyata terasi itu adalah lumpur yang bisa menghisap ya. Sampai akhirnya yang ada tangannya musnahlah atau tewaslah sang raksasa yang jahat itu, tertelan oleh lumpur ajaib dari terasi tadi. Ya, begitu menengok ke belakang, oh, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyelamatkanku dari kejaran raksasa. Ternyata raksasanya itu sudah tewas ya, sudah meninggal, tersedot lumpur ajaib. Nah, selamatlah Timun Mas. Kemudian sang nenek yang mengikuti di belakang, cucuku, kau tidak apa-apa, Cuk. Tidak apa-apa, Nek. Aku selamat, Nek. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan anak atau cucuku yang sangat kucintai. Iya ya, Nek. Akhirnya keduanya hidup bahagia tanpa gangguan dari raksasa lagi. Ya, keduanya hidup bahagia. Begitu ceritanya. Ya. Nah, tadi kalian sudah mendengar semua ceritanya, ya. Nah, jadi setiap cerita ada pesannya ya. Ada pesannya seperti tadi misalkan, kenapa raksasa badannya bau? Kenapa?
Karena dia nggak suka Karena tadi malas. jarang mandi. Iya, makanya. Pak Sofian. Iya, kenapa? Iya. Iya, jadi gini, artinya kalau kita ketika libur atau apa jangan pernah malas mandi. Ya, kadang mandinya itu kalau lagi libur suka mengandalkan. Iya. Iya. Oke, nanti Pak Sofian buka sesi pertanyaan ya. Pak Sofian lanjutkan dengan tipsnya mendongeng. Mau dengar tips mendongeng? Oke, ya. Oke, sebentar. Nah, tips mendongeng yang pertama tadi ya. Halo, iya. Nah, tips mendongeng. Ya, pertama gini. Mendongeng itu, kenapa kita bisa mendongeng? Pertama karena kita membaca. Ya, kenapa kita tahu sebuah dongeng karena kita membaca. Dengan membaca itu akan tersimpan di sini, ya. Iya, akan tersimpan dalam pikiran kita. Nah, ketika kita tersimpan di sini, apa yang kita baca akan bisa kita sampaikan kembali. Contoh gini, misalkan anak-anak kan sering nonton film kartun ya. Pasti setiap orang itu bisa bercerita, setiap orang bisa mendongeng, termasuk. Contoh begini, misalkan ayah baru pulang, kalian pernah nggak begini? Iya, tadi aku nonton film ya, film kartun loh. Itu si Jerry itu tikus dikejar-kejar sama Tom si kucing ya. Seru banget loh ya. Nah itu kalian tanpa sadar kalian sudah mendongeng, tanpa sadar kalian sudah bercerita, ya. Apa pengalaman yang kalian sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman. Itu kalian sudah bercerita, ya. Oke. Nah, jadi kalian sudah bercerita tanpa disadari yang itu tadi. Untuk kita bisa mendongeng, bercerita tidak hanya lewat bacaan, bisa juga dengan menyaksikan tayangan-tayangan dari video, misalkan dari video YouTube ya, atau video yang tadi Pak Sofian buat itu sebetulnya adalah yang Pak Sofian baca dari buku kemudian divisualkan ya, divisualkan dalam bentuk digital, ada musiknya, ada gambarnya, dan juga ada suara Pak Sofiannya tadi kan dicerita di dongeng. Nah ada juga dongeng itu dengan cara langsung seperti tadi Pak Sofian langsung ya, tergantung bagaimana kalian boleh langsung, boleh dengan digital, membuat digital, tapi kalau membuat digital anak-anak bisa minta bantuan orang yang lebih dewasa ya, yang mengerti digital. Tapi yang sederhananya adalah kalian membaca dongeng tersebut dan bisa menceritakan. Nah, kan nanti ada dongeng ya, lomba dongeng. Nah, lomba dongengnya boleh seperti ini, video dengan langsung menceritakan seperti tadi mendongeng ya. Timun Mas dikejar oleh raksasa. Nah, itu boleh, tapi tipsnya dalam mendongeng itu yang harus diperhatikan selain kita menyampaikan, ada nggak mendongeng seperti ini? Ekspresi. Timun Mas dikejar-kejar sama raksasa, kemudian dia lari. Ada nggak seperti ini? Enak nggak dilihatnya? Ya, tentunya kita harus dengan ekspresi ya, dengan ekspresi ketika raksasa. Ada nggak raksasa seperti ini? Nah, raksasa itu kan besar ya. Hai Timun Mas. Jadi ketika kalian memperagakan raksasa, peragakanlah kalian menghayal, berimajinasi bahwa kalian seperti raksasa. Ketika kalian jadi raksasa, jadilah raksasa. Hai Timas, hai nenek tua. Nah, kalian menjadi raksasa. Imajinasi. Itu cara menyampaikan dongeng yang baik, ya. Itu ekspresi. Kemudian intonasi, jelas mengucapnya. Hai nenek tua. Ini kayak Iya. Jelas ya? Jelas cara. Jadi ada ekspresi, ada intonasi dan membawakannya, alur cerita ya. Jadi alur ceritanya gini, walaupun nanti ceritanya tidak sama sesuai dengan yang buku, tapi kamu tahu nih awalnya bagaimana cerita, kemudian konflik cerita itu adalah ketika tadi konfliknya ketika dikejar-kejar sama raksasa, itu namanya konflik ya. Konflik artinya ada fight-nya gitu ya, ada fight-nya. Nah, itu pun alur ceritanya harus nyambung. Walaupun kita improvisasi, tidak sama persis dengan di buku atau yang kamu lihat di video, tidak sama persis, tidak apa-apa. Asal nanti akhirnya endingnya si raksasa itu tenggelam gitu ya, dan
si Timun Masnya bisa selamat dari kejaran raksasa. Jadi gitu, ekspresinya ada, intonasinya ada, dan juga pembawaan alur cerita. Oke ya. Nah, nanti anak-anak silakan memilih. Iya. Kenapa? Pak Sopyan, boleh nggak aku cerita pakai baca skrip Pak, buku? Iya, boleh. Tapi gini, misalkan kita baca buku ya. Baca buku jangan semuanya fokus ke buku. Walaupun mendongeng boleh bercerita dengan buku. Tapi gini, misalkan ini buku. Perhatikan. Ini buku. Anak-anak, pada suatu ketika, jadi kamu tidak fokus gini. Kamu harus menguasai dulu buku tersebut, cerita di dalam buku. Pada suatu ketika, sang nenek berjalan sendiri di tengah hutan. Dia sangat mukanya nah, ekspresi ada ya. Wajahnya terlihat sangat keletihan, lelah, capek. Kemudian ia beristirahat di bawah pohon sambil melamun. Ini kamu sambil megang buku boleh. Tapi ingat, ekspresi, intonasi tetap ada gitu ya. Oke, sekarang kita bermain peran imajinasi. Coba semuanya boleh dibuka misalkan gini. Dibuka semuanya berperan jadi raksasa. Coba kita ketawa semuanya seperti raksasa. 1, 2, 3. Timun Mas. Oke, gayanya boleh ikuti ayo. Ayo ikuti semuanya. 1. Yang ikut lomba ataupun yang tidak ikut lomba dongeng kita ikut belajar. Coba semuanya begini. Coba segini tangannya di sini, tangannya di pinggang. Oke, kita belajar ekspresi. 1, 2, 3. Hei, Timun Mas. Oh, pinter. Itu semua bisa semua loh. Anak-anak KSD Presiden semuanya bisa jadi pendongeng nih. Bisa jadi pendongeng. Misalkan kita jadi Timun Mas. Timun Mas. Coba jadi Timun Mas. Coba jadi Timun Mas. Kalau jadi pendongeng tidak boleh malu kalau kita memperagakan perempuan, misalkan, nenek, aku sekali. Harus seperti itu ya. Bisa? Iya, jangan malu. Masa kita jadi Timun Mas, misalkan menceritakan dongeng Timun Mas, masa, nenek, aku senang sekali nih. Cocok nggak? Cocok nggak? Nggak cocok, ya kan? Oke, itu saja mungkin. Ya, itu mungkin tips dari Pak Sopyan ya. Ingat, untuk mendongeng pertama, baca dengan baik. Kuasai dulu ceritanya, ya. Dibacakan, diartikanlah, itu pertama. Ya, kenapa? Yang lucunya itu tuh Timun Mas itu bilang raksasanya jelek sama bau. Iya, karena raksasa memang tidak ada yang bagus. Kalau yang bagus mah, ya. Makanya karena raksasanya di hutan, pasti jelek dan bau. Ya, makanya kita sebagai manusia supaya tidak jadi raksasa harus rajin mandi, harus rajin membersihkan diri. Ya. Oke, itu saja mungkin ya. Tadi mendongeng dan tips dongeng dari Pak Sopyan. Semoga bermanfaat. Pak Sopyan yakin Pak Sopyan yakin kalian semua bisa mendongeng yang hebat. Lebih dari 20 menit, Sir. Suara Pak Sopyan hilang. Oke, semuanya selamat berlomba ya. Nanti di lain kali tentunya gini, kalau kita sudah tatap muka, Pak Sopyan akan memberikan tips dongeng atau belajar dongeng secara langsung ya. Semoga semua yang ikut nanti lomba dongeng ataupun fashion show mendapatkan prestasi yang terbaik. Oke semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, cerdas berkarakter. Salam Presiden. Terima kasih semuanya. Bunyi waktu tuh kakak mainin ya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Cerita dongeng dari Pak Sopyan, tepuk tangan untuk semua. Oke, luar biasa ya tadi cerita dongeng dari Pak Sopyan. Kemudian tips-tips bagaimana cara mendongeng yang baik dan benar. Nah, tadi anak-anak di rumah sudah mendengarkan ya? Cerita dongeng apa ya yang diceritakan oleh Pak Sopyan? Timun Mas. Timun Mas. Timun Mas. Dan raksasa. Timun Mas. Setelah
kalian mendengarkan cerita dongeng Pak Sopyan, ada berapa tokoh nih dalam cerita tersebut? Empat. Ada 3 tokoh. Yang pertama siapa? Timun Mas. Timun Mas sendiri. Yang kedua siapa? Sang Nenek. Dan yang ketiga adalah raksasa. Iya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya dalam membuat cerita dalam mendongeng nanti, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian lihat tokohnya siapa saja, kemudian kata Pak Sopyan ada intonasi, ya, intonasinya harus jelas. Kayak puisi amat. Kemudian ada juga ekspresi ketika menjadi raksasa, ya berarti ekspresinya menjadi kayak raksasa. Ketika menjadi nenek, ya berarti ekspresinya menyerupai nenek-nenek. Ya, bagaimana ya menyerupai nenek-nenek? Suaranya seperti nenek. Iya, timun emas. Ini juga. Ya, dalam mengekspresikan ya itu mungkin seperti itu. Ada intonasi, ada ekspresi, dan juga kata Pak Sopyan tadi, ya, ketika mendongeng itu alur ceritanya harus jelas, harus berurutan, ya, seperti tadi timun emas. Awalnya dari mana sang nenek tidak memiliki anak, nah dia ingin memiliki cucu, ya, kemudian udah ada cucunya, alur ceritanya harus jelas ya anak-anak. Luar biasa tadi Pak Sopyan ya, keren. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Miss Siti ingatkan kembali acara Bukwik TK SD Presiden ini berlangsung dari tanggal 22 karena kondisi situasi yang masih pandemi COVID-19. Jadi untuk Zoom ini hanya di hari pertama dan di hari terakhir, yaitu Zoom ini akan dilaksanakan hari ini dan nanti di hari Jumat saja. Itu untuk Zoom. Miss, bagaimana hari Selasa, Rabu, dan Kamis? Hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu anak-anak belajar bersama teachers-nya masing-masing. Ya, tentunya diselingi dengan literasi, dengan diselingi dengan membaca cerita dongeng bersama wali kelas masing-masing. Nah, kami juga memberikan waktu ya kepada anak-anak yang di rumah ya. Tadi ada berapa lomba ya? Ada berapa? Ada 2 lomba di acara Bukwik ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah persiapkan dengan baik ya. Lomba pertama tadi adalah lomba fashion show dari TKA sampai kelas 1. Jadi nanti yang TKA, TKB, kelas 1A, 1B itu adalah lombanya fashion show. Yang perlu disiapkan apa? Bajunya, kostumnya, cara berjalannya, ya, ekspresi juga, ya, senyumnya. Wah, seperti model.
Ya, siap ya jadi model ya. Anak-anak kelas TK sampai kelas 1. Ya, nanti videonya dikirimkan ke link yang sudah di-share oleh wali kelas. Dan lomba yang kedua adalah lomba mendongeng. Ya. Lomba mendongeng ini untuk kelas 2 sampai kelas 6. Nah, tips-tipsnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sopyan, cara mendongeng yang baik, intonasi, ekspresi, alur cerita, semuanya harus jelas sesuai dengan cerita yang ingin kalian bawakan ya atau kalian dongengkan. Nah, dari 2 lomba tersebut, fashion show dan mendongeng, ini dibuatkan video ya anak-anak ya. Nanti dikirimkan paling lambat hari Kamis, tanggal 25 Maret. Nah, jadi masih ada waktu nih, ya. Hari Selasa, Rabu masih ada waktu aku mempersiapkan lomba. Nah, dan tentunya kalau lomba pasti ada hadiahnya. Siapa yang ingin hadiah? Saya. Saya, Miss. Ya, tentunya semuanya ingin hadiah. Jadi persiapkan dengan baik dan penuh semangat. Iya, nanti diumumkan lagi di hari Jumat deh di akhir acara Book Week ya di tanggal 26 Maret ya di hari Jumat. Hadiahnya apa? Dan Miss Didi juga kasih tahu nih ya di hari Jumat ada juga loh persembahan dari all teachers TK SD Presiden. Persembahan apa ya? Wah, rahasia. Kalau ingin tahu, tetap nanti ya saksikan live Zoom di hari Jumat. Ini nanti ada persembahan dari guru-guru TK SD Presiden ya. Jadi adik-adik di rumah ya, tetap semangat ya. Karena hanya di TK SD Presiden yang banyak acaranya ya. Jadi ajak teman-temannya yang belum tahu nih, tetangga-tetangga ya. Jadi di sekolah aku di TK SD Presiden ada kegiatan Book Week loh. Dan itu asyik acaranya, seru. Yang belum sekolah di TK SD Presiden, boleh ayo sekolah dengan aku aja di TK SD Presiden. Seru pokoknya. Iya, gitu ya. Nah, untuk acara hari ini sampai di sini tadi ya. Ada sambutan dari Pak Yayan, ada games dari Miss Andri, Miss Elsa, dan juga ada cara mendongeng. Jadi Miss Siti berharap semuanya tetap semangat ya. Coba Miss Siti ingin lihat nih semangatnya. Oke, tetap semangat sampai hari Jumat yang mau dapat hadiah. Aku sudah hafal. Yeay, semuanya tetap semangat. Yuk semuanya tepuk semangat untuk penutup nih. Yuk semuanya. Everyone, stand up please. Tetap semangat. Nah, yuk semuanya. Yuk. Siap ya? Tepuk semangat. Hebat, luar biasa. Oke, baik. Mungkin sampai di sini hari pertama acara Book Week secara virtual dengan tema dongeng Nusantara. Miss Titi tutup ya. Miss Titi juga doakan semoga semua guru, semua anak-anak yang ada di rumah semuanya dalam keadaan tetap sehat ya. Baik, Miss Titi tutup untuk acara Book Week hari pertama ini. Thank you for today everyone. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Presiden. Siap. Salam Presiden. Dadah teman-teman.